Oke, selanjutnya ada menggunakan stop loss. Stop loss adalah perintah yang diberikan kepada broker untuk menjual aset jika harganya mencapai tingkat tertentu dengan tujuan membatasi kerugian. Nah, contohnya adalah seorang investor yang membeli saham pada harga 1000 mungkin menetapkan stop loss di 900. Nah, jika harga turun ke level itu, saham tersebut akan dijual secara otomatis untuk membatasi kerugian. Nah, selanjutnya ada pengelolaan risiko kredit. Nah, ini risiko kredit adalah risiko bahwa peminjam, misalnya penerbit obligasi, tidak dapat membayar utangnya. Ini sering terjadi pada investasi dalam obligasi atau instrumen utang lainnya. Contohnya adalah seorang investor dapat memilih obligasi pemerintah yang memiliki risiko kredit lebih rendah dibandingkan dengan obligasi korporasi yang diterbitkan oleh perusahaan dengan peringkat kredit rendah. Jadi kesimpulannya adalah, manajemen risiko adalah kunci untuk sukses dalam investasi. Dengan mengadopsi pendekatan proaktif dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko, investor dapat melindungi diri dari kerugian yang signifikan dan meningkatkan kemungkinan mencapai tujuan keuangan mereka. Mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam strategi investasi tidak hanya membantu mengurangi ketidakpastian, tetapi juga memberikan kepercayaan diri bagi investor dalam membuat keputusan investasi yang lebih baik. Oke, selanjutnya adalah proses serta tahapan penjualan produk investasi. Oke, yang pertama ada persiapan atau preparation. Pada tahap ini, penjual atau agen investasi mempersiapkan diri dengan pengetahuan yang mendalam tentang produk investasi yang akan dijual. Ini mencakup pemahaman tentang manfaat, risiko, dan karakteristik produk. Nah, ini kegiatan adalah pelatihan tentang produk investasi, penelitian tentang pasar dan tren investasi, menentukan target pasar dan segmen klien yang sesuai. Selanjutnya ada prospeksi atau prospecting. Ya, ini mencari dan mengidentifikasi calon investor yang berpotensi membeli produk investasi. Nah, ini menggunakan jaringan pribadi, rekomendasi dari sosial media gitu ya. Nah, ini cara adalah menggunakan jaringan pribadi, rekomendasi, dan media sosial untuk menemukan prospek. Nah, terus yang kedua adalah menghadiri seminar atau acara networking untuk bertemu dengan calon klien. Nah, yang ketiga adalah menggunakan alat pemasaran digital untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Yang ketiga adalah pendekatan atau approach. Nah, ini menghubungi calon investor untuk memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan serta manfaat dari produk investasi yang ditawarkan. Kegiatannya adalah mengatur pertemuan atau presentasi. Yang kedua adalah menggunakan pendekatan yang sesuai seperti telepon, email, atau pertemuan tatap muka. Yang ketiga ada membangun hubungan awal dengan calon investor untuk menciptakan kepercayaan. Yang keempat ada presentasi atau presentation. Ya, ini menyampaikan informasi yang komprehensif tentang produk investasi kepada calon klien, termasuk manfaat, risiko, dan fitur produk. Kegiatannya adalah menggunakan alat bantu presentasi seperti slide atau brosur untuk menjelaskan produk dengan jelas. Yang kedua ada menyediakan studi kasus atau contoh konkret yang menunjukkan potensi keuntungan. Yang ketiga ada mengatasi pertanyaan dan kekhawatiran yang mungkin dimiliki oleh calon investor. Yang kelima ada penanganan keberatan atau handling objection. Ya, ini menghadapi pertanyaan atau keberatan yang diajukan oleh investor dan memberikan jawaban yang memuaskan. Nah, ini caranya adalah mendengarkan dengan aktif untuk memahami keberatan yang disampaikan, memberikan penjelasan yang jelas dan mendukung untuk mengatasi keberatan. Yang ketiga adalah menggunakan data dan fakta untuk meyakinkan calon investor. Selanjutnya ada closing atau penutupan. Ya, ini mengajak calon investor untuk mengambil keputusan akhir dan melakukan pembelian produk investasi. Caranya adalah menggunakan teknik penutupan atau teknik closing yang tepat, seperti meminta komitmen atau menawarkan insentif. Nah, yang kedua adalah menyelesaikan proses administrasi, seperti mengisi formulir dan memberikan informasi rekening. Yang ketiga adalah mengonfirmasi pemahaman dan persetujuan calon investor sebelum menyelesaikan transaksi. Selanjutnya ada tindak lanjut atau follow up. Ya, ini menghubungi investor setelah penjualan untuk memastikan kepuasan dan membangun hubungan yang jangka panjang. Nah, ini caranya adalah mengirimkan ucapan terima kasih atau catatan setelah transaksi selesai. Selanjutnya ada menawarkan dukungan atau informasi tambahan tentang produk investasi. Nah, ini membangun hubungan jangka panjang untuk meningkatkan peluang penjualan di masa depan. Yang kedelapan ada evaluasi dan peningkatan atau evaluation and improvement ya. Ini menilai proses penjualan yang telah dilakukan untuk menemukan area yang perlu ditingkatkan. Nah, ini caranya adalah mengumpulkan feedback atau umpan balik dari klien mengenai pengalaman mereka. Terus juga ada menganalisis keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai target penjualan. Nah, yang ketiga ada menyesuaikan strategi dan pendekatan penjualan berdasarkan hasil evaluasi.
Nah, ini ada contoh penerapan proses penjualan produk investasi. Nah, di persiapan nih, seorang agen reksadana mempelajari berbagai jenis reksadana yang ditawarkan dan menganalisis tren pasar untuk memahami kebutuhan calon investor. Nah, proyeksinya adalah agen menggunakan platform LinkedIn untuk menjangkau profesional muda yang berpotensi tertarik berinvestasi. Nah, pendekatannya adalah agen mengatur pertemuan dengan calon investor melalui email untuk memperkenalkan produk reksadana yang sesuai dengan tujuan keuangan mereka. Nah, presentasinya adalah agen menggunakan slide presentasi untuk menjelaskan berbagai jenis reksadana, risiko dan imbal hasil yang akan didapatkan atau yang diharapkan oleh investor. Selanjutnya adalah penanganan keberatan. Calon investor mengajukan pertanyaan tentang risiko investasi dan agen menjelaskan dengan data historis dan contoh kasus. Nah, closing atau penutupan. Nah, setelah menjawab pertanyaan, agen meminta calon investor untuk melakukan investasi awal dan membantu mengisi formulir. Selanjutnya adalah tindak lanjut atau follow up. Setelah penjualan, agen menghubungi investor nih untuk memastikan mereka puas dengan investasi dan memberikan informasi tentang perkembangan pasar. Nah, selanjutnya ada evaluasi dan peningkatan. Agen menganalisis proses penjualannya, mendapatkan umpan balik dari investor, dan memperbaiki presentasi untuk lebih efektif di masa depan.